Ratusan warga yang tinggal di sekitar pabrik rokok Sampurna di Surabaya menjalani swab tes COVID-19. Swab tes dilakukan setelah beberapa warga dinyatakan reaktif corona hasil rapid test. Pemerintah Kota Surabaya melakukan swab tes kepada 115 orang warga yang tinggal di sekitar pabrik rokok Sampurna, tepatnya di Kedung Baru Krungkut, Surabaya. Tes swab melakukan tindakan lanjutan setelah warga dinyatakan reaktif corona dari hasil rapid test pada 11 Mei 2020. Rapid test dan swab test dilakukan karena sebagian karyawan pabrik juga tinggal di kawasan Kedung Baru. Tes swab digelar dengan mobil ambulans agar warga tak perlu menggunakan transportasi. Jadi di Kedung Baru ini merupakan klaster Sampurna. Jadi di sini memang banyak pos dari pekerja pabrik Sampurna. Warga yang hasil tes swabnya positif COVID-19 akan langsung dikarantina di rumah sakit rujukan. Kawasan Kedung Baruk dan Kedung Asem masuk dalam zona merah klaster Sampurna. Pemerintah daerah Kecamatan Rungkut Surabaya pun memperlakukan pembatasan sosial berskala besar secara lokal. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, kabar duka kembali mewarnai dunia medis. Seorang perawat dan seorang dokter meninggal dunia akibat diduga COVID-19. Penghormatan terakhir diberikan rekan tenaga medis kepada Suhartati, seorang perawat di Rumah Sakit Umum Dr. Suwandi, Surabaya. Suhartati meninggal diduga karena menderita COVID-19. Sebelum meninggal, ia didiagnosis menderita diare dan demam. Suhartati sempat dirawat di Rumah Sakit Husada Utama, namun nyawanya tak tertolong. Selain perawat, Dr. Budi Harsono juga meninggal dunia setelah dinyatakan positif corona. Istrinya yang juga merupakan seorang dokter, kini tengah menjalani isolasi di rumah sakit sambil menunggu hasil swab tes keluar. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini akan meminta pertimbangan dari Ikatan Dokter Indonesia dan tim kesehatan di Surabaya untuk meringankan tugas tim medis yang tengah sakit atau memiliki riwayat penyakit. Punya faktor risiko gede, sebaiknya di rumah dulu. Yang hamil, yang punya tadi asma, mungkin ada ya dia punya sakit-sakit apa yang itu sebaiknya memang agak sementara diistirahatkan dulu karena resikonya berat untuk mereka. Untuk mendukung dan menghargai kinerja tim medis, masyarakat diminta untuk tetap di rumah, tunda berbelanja untuk lebaran dan tidak mudik sehingga mata rantai penyebaran corona bisa dihentikan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang perawat yang mengidap kanker tetap bertugas merawat pasien di tengah pandemi virus corona. Meski awalnya takut, namun Dwi Handayani tetap menjalankan kewajibannya sebagai bentuk pengabdian dan ibadah dari dalam hidupnya. Seperti apa kisah perawat COVID-19 yang bekerja di Rumah Sakit Kartika Pulomas? Berikut informasinya. Saya lulus perawat tahun 98 dan langsung bekerja sampai dengan saat ini. Pertama kali sekitar 1 atau 1,5 bulan yang lalu ada pasien ODP kita di IGD dan di situ saya tetap melakukan asuhan ke pasien dan rasanya ya sedikit takut sih sebenarnya, cuma karena profesi Bismillah saja saya selalu berucap dalam hati semoga saya diberikan selalu kesehatan. Yang memotivasi saya karena profesi juga satu, saat ini saya sudah ditugas dan dipilih oleh Allah sebagai perawat, maka saya harus menjalani tugas ini di masa pandemi seperti ini. Dan saya berharap apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan bisa memberi manfaat bagi sekitar saya, juga menjadi bagian dari ibadah saya.
Kalau untuk kambuh seperti penyakit yang lain sih enggak ya, tapi paling biasanya sih yang paling sering saya rasakan, apalagi di masa pandemi ini, lemas ya, karena seringkali leukosit saya juga turun sehingga daya imun saya juga menurun, sehingga yang saya lakukan paling ya istirahat sebentar, kemudian setelah istirahat saya melakukan pekerjaan saya kembali. Harapan saya insya Allah pandemik ini segera berakhir, kemudian kita bisa kembali lagi beraktivitas seperti sebelumnya, diberikan kesehatan, dan khususnya untuk saya dan juga tenaga medis lainnya, kami bisa cepat berkumpul kembali dengan keluarga kami, bercengkrama seperti dulu sebelum adanya pandemik ini. Di masa pandemi corona, dampaknya tidak hanya dirasakan manusia, namun juga hewan-hewan liar. Hal ini membuat komunitas perpustakaan jalanan membagikan makanan untuk anjing liar di Bali. Tujuh anak muda yang tergabung dalam komunitas perpustakaan jalanan menyusuri jalan-jalan di Bali. Bukan untuk mencari perpustakaan dan membaca, namun para pemuda ini membagikan makanan pada anjing liar di Bali. Berbekal makanan anjing yang dibuat dari campuran nasi dan daging ayam, satu persatu anjing yang ditemukan di jalan diberi makan. 5 kg makanan habis dibagikan dalam 1 jam kepada anjing liar. Jadi dari komunitas ini melihat banyak anjing liar. Pertama itu di dekat-dekat kontrakan, lumayan lah kayak anjingnya ada pemilik tapi nggak terawat, itu dia di jalan-jalan kurus gitu, agak-agak gudeg gitu ya bahasa Balinya. Gitu sih, jadinya kita ada keinginan untuk saling berbagi juga di tengah pandemi ini. Aksi bagi-bagi makanan pada anjing liar ini dimulai dari sekitar kota Tabanan menuju ke Kecamatan Kediri hingga Kecamatan Marga. Aksi sosial di tengah pandemi memang tidak hanya dilakukan pada manusia, tetapi juga pada makhluk hidup lain yang juga terdampak. Dari Tabanan, Bali, Madea Argawa, iNews melaporkan. Untuk membantu warga terdampak pandemi virus corona, sejumlah ibu di Boyolali mendirikan pohon sedekah di depan rumah warga. Sayur, mayur, dan bahan lauk yang berada di pohon tersebut bisa diambil secara cuma-cuma oleh warga yang kurang mampu. Inilah pohon sodako atau pohon sedekah yang didirikan ibu-ibu warga Ponco Budoyo Pulisan, Boyolali, Jawa Tengah. Pohon yang terbuat dari kayu tersebut dipenuhi berbagai jenis sayur, buah, bahan lauk yang sudah dikemas. Kurang lebih dimulai dari pertengahan Ramadan. Itu setiap pagi jam 5:50 itu ibu-ibu sudah mulai memasang sayur, lauk dan lain-lain. Kemudian juga ada yang ngambil, pokoknya ini bersifat umum, bebas, tidak dibatasi. Setiap pagi secara sukarela warga setempat menaruh sayuran di pohon sedekah yang terletak di depan salah satu rumah warga. Sangat membantu untuk rakyat kecil yang tidak mampu, kurang mampu. Ini ngambilnya gratis Pak? Ambilnya gratis. Meski gratis, warga hanya diperbolehkan mengambil 2 kantong bahan makanan yang ada di pohon itu. Rencananya pohon itu akan tetap ada hingga masa pandemi COVID-19 berakhir. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Membantu menjaga kesehatan tubuh masyarakat yang terdampak COVID-19, Nestle memberikan bantuan makanan dan minuman melalui MNC Peduli. Bantuan ini nantinya akan disalurkan ke berbagai wilayah di Indonesia. Meski mengalami dampak secara ekonomi, masyarakat tetap dituntut untuk menjaga kesehatan tubuhnya dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Untuk itu, Nestle Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan dan minuman, tergerak untuk memberikan perhatiannya kepada masyarakat terdampak COVID-19. Bantuan makanan dan minuman ini disalurkan melalui MNC Peduli untuk nanti dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kami sangat bergembira bahwa MNC Peduli mengajak kami untuk bekerja sama di tengah COVID-19 pandemik ini, karena kami yakin bahwa dengan bekerja sama untuk membantu masyarakat yang terdampak, kita bisa mengatasi pandemik COVID ini bersama-sama. Bantuannya tentu akan kami salurkan kepada yang membutuhkan secara cepat dan
tepat, harapannya bisa membantu meringankan beban-beban masyarakat yang membutuhkan dalam pandemi COVID ini. Jadi bantuan yang diberikan kalau misalkan dari Nestle adalah berupa makanan-makanan yang mereka produksi seperti Coco Crunch dan lain-lain. Bantuan yang disalurkan terutama bagi warga yang terdampak tidak terlepas dari donasi masyarakat Indonesia melalui rekening MNC Peduli. Untuk itu mari kita bersama MNC Peduli mendukung upaya memutus mata rantai penularan virus corona di tanah air. Tim iNews melaporkan.